Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tentunya pernah menyaksikan pertandingan sepak bola tim nasional. Jadi kalau diteriakan Indonesia, ya serentak tapi ya. Karena apa? Karena hasil penelitian di Australia, teriakan itu dapat mengurangi stres. Nah, jadi kita mumpung ada waktu untuk teriak-teriak, silahkan sekuat-kuatnya, ya. Karena stres itu salah satu pemicunya, salah satu tanda orang stres itu adalah ngantuan. Jadi kalau ada yang ngantuk di sini berarti, kan saya bilang ya, dia dibilang ya. Kita coba ya, Indonesia. Ya. Kemudian perguruan tinggi kita ini namanya Unimal. Ketika saya bilang Unimal, jawabannya hebat, ya. Unimal, hebat. Unimal, hebat. Unimal, hebat. Teknik, jaya. Teknik, jaya. Teknik, jaya. Terima kasih. Adik saya, Ketua DPM, Ketua BEM. Dan saya ucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh panitia, seluruh ormawa, sehingga acara PKKMB ini sukses sedemikian rupa. Tomat dan kentang beli di mal. Cakep. Enak dimasak dengan limpah dan hati. Cakep. Selamat datang di Teknik Unimal, tempat menempa pemimpin sejati. Rasanya kurang sopan kalau ingin berbagi tidak kenalan dulu, ya. Jadi izinkan saya sejenak memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ashari, sering dipanggil Bang Ashari. Hai Bang Ashari. Jadi Ashari itu diambil dari bahasa Arab yang artinya gemilang dan ceria. Jadi orang tua saya dulu kepingin saya ini bernasib gemilang di masa depan, ya, dan harus selalu ceria. Jadi kalau adik-adik nanti di luar sana ketemu dengan orang yang selalu tersenyum itu, ingat dua kata, Bang Ashari banget, ya. Kemudian saya dilahirkan, dibesarkan, sekolah dan kuliah di Aceh. Karena apa? Karena saya adalah orang Aceh. Kata orang Batak, Aceh itu singkatan. Ada orang Batak nggak di sini? Asal tahu cara enak hidup. Itu kepanjangan dari Aceh, ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau yang dari luar, ya, sekarang pelajari terus supaya tahu cara enak hidup di Aceh itu bagaimana. Jadi saya mau tahu yang dari Padang, coba berdiri. Coba berdiri. Saya mau bagi-bagikan duit ini. 100 rupiah. Itu ribe. Ya. Kita nanti lah. Jadi saya mau tes nih ya, apakah Padang beneran atau kawin? Ya. Jangan ada yang Padang Tiji berdiri ya, Padang Tiji nggak termasuk. Ya. Sama Padang Sidempuan nggak masuk juga. Ya. Padang Sakti nggak juga ya. Di Padang Sumatera Barat. Ya. Coba bacakan Pancasila dalam bahasa Padang. Ayo, yang bisa ke depan.
Naik dik. Coba sebutkan nama, fakultas teknik apa, dan lanjut dengan Pancasilanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya berasal dari Fakultas Teknik Arsitektur. Pak Naldi juga. Saya berasal dari Kota Padang, yaitu kota kecil Kota Pariaman. Ada yang sama dengan saya? Semua masuk kawan. Wih, banyak nih proyektornya. Ayo deh. Pancasila. Kalau bahasa Padangnya cie. Cie, ketuhanan yang maha besar. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Padangnya ketuhanan Magadan. 2. Bahasa Indonesianya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bahasa Padangnya manusia dan adil dan badai. Terus. 3. Persatuan Indonesia. Kalau bahasa Padangnya bersatu, bersatu, joinan lain. Keadilan sebagai seluruh rakyat Indonesia. Adil bahasa mo sebelahnya. Tapi waktu saya dulu ikut pendidikan, Pancasilanya bukan seperti itu. Karena saya face-nya mirip orang Padang, jadi sama mentor saya dulu disuruh membacakan Pancasila di depan. Bacanya seperti ini. Pancasila. Cie, bintang basagi 5. 2, rantai sepeda. 3, baringin tuho. 4, kerbo makanan itu. 5 Pak. 5, padi makanan kita, kapek pembalakan itu. Oke adik-adik sekalian, kata Nabi, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik mahasiswa yang berguna bagi kampusnya, mahasiswa yang berguna bagi lingkungan sekitarnya, mahasiswa yang berguna bagi bangsanya. Begitu juga universitas atau perguruan tinggi yang bermanfaat bagi siapa? Bagi negara Indonesia. Perguruan tinggi yang bermanfaat bagi umat manusia dan alam semesta. Apakah ada di sekalian punya mimpi? Ya. Indonesia. Kata Honda, some people dream to escape from reality. Orang-orang bermimpi itu untuk lari dari kenyataan. Tetapi itu tidak baik. Orang-orang yang ingin lari dari kenyataan biasanya terlibat narkoba, terlibat minuman keras. Tetapi yang berguna adalah some people dream to change the reality. Orang-orang bermimpi itu untuk merubah masa depan. Salah satunya adik-adik hari ini di sini adalah untuk merubah masa depan Indonesia. Jadi harapan saya adik-adik bermimpilah setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh, jatuhlah di antara para bintang. Ya. Kita boleh miskin harta, tetapi tidak boleh miskin cita-cita. Ya. Dan dengan mimpi itu juga saya harapkan adik-adik bisa invent the future. Ya. Bisa menerawang ke masa depan. Masa depan yang bagaimana yang harus adik-adik miliki. Kita tidak boleh terlena dengan masa lalu kita. Masa lalu kita biarlah jadi sebuah kenangan. Sesuatu yang penting mungkin di sudut hati yang
paling dalam. Tetapi yang perlu hari ini adalah bagaimana menatap masa depan yang berubah begitu cepat. Yang kata Klaus Schwab adalah the fourth industry revolution. Jadi hari ini dunia berubah begitu cepat. Untuk itu adik-adik harus mempersiapkan diri. Jangan sampai memberikan cek kosong kepada orang lain untuk menulis masa depan adik-adik. Masa depan ada di tangan kita. Masa depan ada di tinta pulpen kita. Bagaimana kita menggores di kertas yang kita miliki masa depan kita. Makanya adik-adik masuk di teknik ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi technopreneur. Ya. Untuk menjadi sociopreneur agar adaptif dengan masa depan. Karena hari ini dunia berubah begitu cepat yang kita kenal dengan VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dengan VUCA ini semua negara di dunia ini menjadi kebingungan. Menjadi carut marut. Karena VUCA ini didrive oleh perubahan pertama adalah teknologi. Hari ini coba kita lihat, kehidupan kita tidak pernah lepas dari smartphone, tidak lepas dari Internet of Thinking, dari artificial intelligence, dari robotik, dari big data untuk mencari sebuah keputusan. Setiap pagi adik-adik ketika bangun tidur, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Pasti lihat HP, berapa yang like, berapa yang love, berapa yang komen. Begitu juga orang tua hari ini, begitu bangun tidur, bukan anaknya dulu yang dilihat, tetapi pasti like, love, dan komen. Indonesia! Biar semangat lagi, saya mau kasih duit lagi nih, mau bagi-bagi duit lagi nih. Ada nih, baru panen nih, baru potong padi kemarin. Ya. Tentunya dalam hidup ini orang ingin mencapai puncak kejayaan. Ya. Jadi yang bisa menjawab nanti tolong siapa duluan ke depan ya, ke atas ini ya. Adapun puncak tertinggi di dunia adalah, ayo sampai depan, ke depan. Sebutkan nama dan teknik apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Fahmi Habib Nur dari jurusan Teknik Kimia. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Langkat. Langkatnya di mana, Dik? Arah Bukit Lawang. Bukit Lawang, punya orang hutan ya? Tapi ini bukan orang hutan loh. Pertanyaan Bapak tadi tentang puncak tertinggi di dunia. Iya. Puncak tertinggi di dunia yaitu Mount Everest. Oh, ya. Terletak di negara mana puncak tertinggi tersebut? Berada di hamparan Nepal, India. Itu Luar biasa memang. Belajar di mana, Dek? Oh, internet. Tapi kan nggak salah saya bilang tadi. Internet of Thinking. Silakan kembali tempat. Lagi ya. Kemudian orang-orang dari seluruh dunia ingin menaklukkan Mount Everest tersebut, tetapi banyak sekali yang gagal. Akhirnya pada tanggal 29 Mei 1953 ada satu orang bersama serpanya yang berhasil menaklukkan Mount Everest. Siapakah dia?
Ayo maju deh, mari. Ini biasa yang suka panjat gunung tahu nih. Ayo, naik mari. Ayo deh, sebutkan nama sama teknik apa? Perkenalkan, nama saya Dermalik, jurusan Teknik Sipil. Asal Medan. Ini yang sambu nih. Yang sambu, bukan sambu. Yang berhasil mendaki puncak ekspres. DNA Express. Edwin Hari. Siapa? Edwin Hari. Serpanya siapa? Jadi yang berhasil mendaki menaklukkan Mount Everest pada 29 Mei 1953 adalah Edmund Hillary, ya, yang dipandu oleh serpanya bernama Tenzing Norgay, orang Nepal. Ya, gak apa karena agak mendekati, kasih 5.000 aja ya. Jadi ketika Edmund Hillary berhasil menaklukkan Mount Everest, ya, dia dikerumuni oleh banyak media, banyak wartawan. Hanya ada satu wartawan yang mendatangi Tenzing Norgay. Wartawan yang satu ini protes. Wahai Tenzing Norgay, waktunya 1 menit lagi. Jadi ini harus disimpan. Jadi kita kembalikan ke pokok pembicaraan kita. Untuk bisa adaptif di masa depan, adik-adik harus punya 10 skill yang dibutuhkan oleh masa depan. Yang salah satunya adalah complete solving problem. Jadi kalau di Singapura itu solving problem ini menjadi landasan utama mahasiswa untuk memasuki sebuah lapangan pekerjaan dan sebuah dunia usaha. Karena dengan carut marut seperti ini, kita tidak cukup hanya tahu ikan, tapi juga harus tahu lautan. Kita tidak cukup hanya tahu pohon, tetapi juga harus tahu hutan. Karena setiap masalah itu kita harus memulai dari ekosistemnya, dari setiap kompleksitas yang ada di dalamnya. Kemudian lagi untuk skill yang kedua, kita harus critical thinking. Karena agar kita tidak termakan dengan hoax yang begitu banyak hari ini, dengan kebebasan informasi media. Dan yang ketiga juga, kalian harus bisa membangun hubungan, relationship dengan semua orang. Dan ketika 10 skill ini kalian sudah miliki, kalian juga perlu menjadi sukses. Dan kesuksesan itu hari ini bukan ditentukan berapa nilai IQ kalian. IQ itu menyumbang hanya di urutan ke-20 dari kesuksesan seseorang. Kemudian nilai terbaik juga hanya menduduki urutan ke-30 dari kesuksesan seseorang. Perguruan tinggi yang hebat hanya menduduki urutan ke-21. Yang pertamanya apa? Kejujuran. Kalian harus jujur, baik di dunia pekerjaan ataupun dunia usaha. Yang kedua adalah disiplin. Ya. Dan yang keempat yang perlu buat kalian ini adalah dukungan dari pasangan hidup. Jadi kalian semua saya doakan sukses studinya, sukses jodohnya juga. Yang nomor 4 ini saya juga mau pantunkan ya, terakhir ini.
karena menyangkut dengan jodoh. Setelah selesai PKKMB, minumlah STMJ agar badan naik berkilo-kilo. Tapi setelah wisuda dari Unimal, hindari STMJ. Karena STMJ setelah wisuda adalah sudah tamat masih jomblo. Jadi saya akhiri, nanti ada waktu kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God.